Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku, para pemirsa channel Padepokan Lokajaya, terutama kepada Kang Surya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas Al-Mahdi yang sudah terjadi di alam gaib. Sejak saya diangkat oleh Allah 17 Maret 2015 di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan saya menjalankan napak tilas di Pulau Jawa ini, yaitu saya dibekali pasukan oleh Allah, yaitu pasukan bala tentara Allah, para malaikat yang dari alam malakut yang diturunkan oleh Allah untuk membantu tugas saya. Dan jumlah malaikat itu bukan hanya 10 yang diketahui oleh banyak orang, itu ternyata miliaran. Hampir sama dengan jumlah manusia di muka bumi ini, bahkan lebih gitu ya. Dan sejak 2015 aku tempatkan pasukan bala tentara Allah di Indonesia ini 400 juta untuk menjaga laut, menjaga bumi, menjaga gunung, dan menjaga gudang-gudang aset amanah, termasuk saya tempatkan di perbankan baik nasional maupun internasional. Itu kaitan dengan semua itu, saya dibantu juga dengan pasukan Raja Semesta Alam. Kerajaan Semesta Alam itu yaitu berupa makhluk dari bangsa demit, jin, siluman yang memang ditugaskan oleh Allah untuk membantu tugas Imam Mahdi ya gitu ya. Sebelumnya saya mendapat tugas ini dari Allah adalah memang sudah dididik dari kecil. Saya manusia yang tidak boleh berguru kepada manusia, hanya berwaktu sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Ya kebetulan saya SD di Desa Babat Kumpul di Kecamatan Sukodadi pada waktu itu, SMP ada di Atarijaya, Kecamatan Tenanggea, sekarang udah masuk Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Dulu masih Kendari ya, seperti itu. Dan saya sekolah di tamat SMA di SMA Hukumene Kendari, Kota Kendari ya, tahun 89, dan saya kuliah tahun 90 di Universitas Haloleo, universitas terbesar di Kendari, negeri. Saya pindah di universitas atau di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 dan selesai itu. Jadi saya punya ijazah lengkap, bukan palsu ya. Takut kalau dibilang palsu karena kita bersekolah. Sekolah aja dari perguruan itu 14 tahun, mapalah manusia paling abadi. Mahasiswa paling abadi baru dapat gelar sarjana ekonomi ya. Nah, kembali lagi ke tatanan alam gaib tadi. Saya ditugaskan oleh Allah untuk memberi hak kepada para makhluk gaibnya Allah melalui Bang Gaib. Itu sudah 7 tahun. Setiap bulan November dan bulan Juli. Dan untuk bangsa ruh di alam sana itu alhamdulillah sudah menerima haknya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ya. Jadi apa yang disampaikan para pendakwa orang mati itu tinggal tiga perkara itu salah. Makanya saya setelah dapat mandat ini, saya mengetahui dunia nyata dan dunia gaib ya. Sebetulnya penggunaan dupa ataupun apa itu untuk bau harum, karena makhluk berupa bangsa ruh, bangsa halus itu suka dengan bau harum. Jadi tentang apa yang sudah digembar-gemborkan oleh para ustadz yang tidak paham tentang kehidupan alam nyata dan alam gaib, itu keliru ya. Orang mati tinggal 3 perkara itu sangat keliru. Makanya di akhir zaman itu saya akan luruskan.
bahwa para ruh itu masih membutuhkan asupan yang berupa saripati. Makanya orang Jawa itu, orang Sunda juga itu setiap saat memberi suguhan kepada leluhurnya itu berupa kopi, berupa hidangan makanan, berupa itu benar gitu. Dan saya akan luruskan di akhir zaman itu. Jadi bukan hanya doa, amal ibadah itu nanti di akhirat itu. Kalau di alam penantian itu masih membutuhkan asupan. Makanya banyak ruh sudah terima terima hak dari saya itu sudah 6 tahun mau masuk 7 tahun. Bangsa jin udah masuk 8 tahun ya. Dari 2016 bangsa jin terima, bangsa ruh 2017 baru terima ya. 17 sekarang 23 berapa? 6 tahun kan ya, seperti itu. Mau masuk 6 tahun dia. Jadi bulan Juli nanti mereka ke 6 kali menerima bangsa ruh itu. Melalui Bang Goib. Itu tanda tangan saya. Jadi, supaya kalian paham ya. Terus yang kedua, di alam gaib juga saya ini adalah penguasa. Gitu, sesuai dengan video yang saya munculkan dulu itu. Penguasa atas alam malaikat, penguasa atas alam sangyang, penguasa atas alam jin, alam ruh. Saya bisa manggil siapapun di muka bumi ini, baik nabi maupun rasul maupun malaikat, karena saya diberi kekuasaan oleh Allah yang tidak sama dengan para nabi dan rasul terdahulu. Sebagai khalifatullah atau sebagai khalifatul mahdi, menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi Allah sudah berikan kekuasaan penuh kepadaku untuk mengatur kehidupan dunia dan seisinya ini, termasuk di alam gaib sana. Kenapa mereka tunduk dan patuh kepadaku? Karena saya sudah berikan haknya, baik bangsa ruh maupun bangsa jin, bangsa dewa, bangsa malaikat, demit, siluman, termasuk kurcaci, makhluk bunian, dan tuyul. Saya sudah sampaikan pada Raja Tuyul, tidak usah lagi jadi pengikut manusia serakah gitu. Kamu sudah saya berikan hak itu dari Allah melalui saya. Jadi orang nggak ada ngerti itu semua. Makanya saya jelaskan di sini supaya pada paham tentang akhir zaman itu. Ini saya sampaikan ini bukan saya mengada-ada, termasuk seluruh penjaga laut, penjaga gunung, penjaga bumi, dan penjaga manusia itu adalah bangsa malaikat. Nggak ada lagi dahyang. Makanya nggak ada lagi sesembahan ya. Kalau kalian menghormati leluhurmu silakan, karena mereka masih membutuhkan asupan. Kasih makanan kesukaannya, kasih rokok silakan, karena mereka membutuhkan asupannya. Tapi kalau kalian mau memberi sesaji kepada para dahyang, sudah tidak zamannya lagi. Bikin acara di laut, sesaji laut, kalian disapu oleh gelombang besar atau tsunami. Begitu juga kalian bikin acara nyadran, kalian akan dihantam dengan gempa. Ini saya ingatkan kepada kalian, wahai umat akhir zaman. Karena aku ajak kalian untuk supaya betul-betul umat akhir zaman ini paham bahwa yang wajib disembah, dipuja, dipuji hanya Allah. Yang wajib diimani adalah 3, 4 yang sesuai dengan Al-Quran itu. Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Rasul yang mana? Makanya diutus rasul akhir zaman yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Ini yang wajib kalian imani. Jangan kalian membuat aturan tersendiri. Kami mau menyempurnakan Islam yang dibawa Kanjeng Nabi, karena beliau dulu belum lengkap memberikan penjelasan tentang semuanya ini. Makanya di akhir zaman ini diluruskan oleh Imam Mahdi sebagai Islam yang lengkap.
syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu dasar. Gitu. Bisa kembali kepada tugas di alam gaib tadi, bahwa semua sudah kita lakukan, tinggal menuju tatanan manusia, ya. Kalau manusia itu tidak perlu memilih saya sudah diangkat oleh Allah. Manusia yang didatangi oleh Allah hanya saya dengan Nabi Musa dan saya. Dan Nabi Ibrahim ketika beliau sudah jadi nabi. Karena ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Jika engkau Allah, engkau akan menghidupkan burung yang mati ini. Itu. Kenapa aku didatangi oleh Allah? Aku adalah khalifah. Rahasianya, yang ketika mau diciptakan manusia, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30, 31. Apa kata Allah? Manusia ada rahasiaku. Manusia akan aku jadikan pemimpin di muka bumi ini. Dan ternyata yang dipilih aku selaku manusia. Kalau dalam